Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua masih dalam kondisi sehat ya. Hari ini Ustazah akan menerangkan tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita, kelanjutan dari materi yang minggu lalu. Apa iku unsur intrinsik? Unsur intrinsik yaiku unsur sing ana ing sakjeroning cerita. Jadi unsur intrinsik itu unsur-unsur yang ada di dalam cerita. Apa wae sing termasuk unsur intrinsik? Unsur intrinsik ana tema. Tema yaiku ide baku atau gagasan pokok sing dadi dasar dumadine cerita. Jadi ketika kita membuat karangan atau dalam cerita, yang mendasari dalam cerita tersebut disebut juga dengan tema. Kemudian yang kedua adalah latar. Latar juga dibagi menjadi beberapa, yaitu meliputi waktu, tempat, dan suasana. Utawa yaiku andaran babagan wektu, kahanan, lan papan dumadine cerita. Waktu adalah waktu, kahanan, keadaan, dan papan merupakan tempat terjadinya cerita. Kemudian yang ketiga adalah pesan moral atau amanat, yaiku pitutur luhur utawa piwulang sing bisa kepetik saka cerita rakyat, atau dalam bahasa Indonesia juga merupakan pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Unsur yang keempat ada paraga lan watake, yaiku sapa sing diceritakake lan kepriye watake. Berbagai macam karakter atau watak biasanya terdapat dalam cerita ya, meliputi ada yang berperan sebagai antagonis atau protagonis yang sudah Ustazah jelaskan di pelajaran bahasa Indonesia yang lalu. Kemudian ada alur yaiku urut-urutane dumadine cerita. Jadi urut-urutan di dalam cerita biasanya yang digunakan adalah dua macam alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Alur maju umumnya menceritakan tentang kejadian yang akan datang, yang akan terjadi. Sedangkan alur mundur adalah menceritakan tentang kejadian yang masa lalu atau sudah terlewat. Kemudian si unsur nomor 6 sudut pandang, yaitu posisine pangripta jroning cerita utawa carane nyeritakake isine cerita. Sudut pandang bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua maupun ketiga. Jadi posisi pengarang atau pencerita di dalam cerita tersebut termasuk di dalam orang pertama, kedua, atau ketiga. Itu yang dimaksud sudut pandang. Kemudian yang ketujuh adalah gegayutan gaya bahasa sing digunakake jroning cerita. Jadi di dalam cerita menggunakan berbagai macam gaya bahasa, baik itu maupun kiasan ataupun maupun perumpamaan. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi kita hari ini. Akan kita lanjutkan di materi bahasa daerah minggu depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.